Azara sang penghulu wanita, salam bagi Azara wanita suci. Saya lanjutkan cerita kemarin dulu, bahwa lebih lengkapnya Nabi Isa mengutus 2 orang menurut nama Islamnya Shodiq Masduq. Yang pertama dikirim oleh Nabi Isa ke negeri Intokia. Intokia itu sekarang kekuasaan Turki, dulu Syria, sekarang Turki. Di situ pernah ada kerajaan yang begitu hebat, raja kafir namanya Aptoitis. Raja Aptoitis, kalau bahasa Yunaninya Antonius, Raja Antonius. Bahasa Arabnya Aptoitis. Itu raja besar, luar biasa, sejuk daerahnya, melimpah hartanya, tapi kafir. Diutuslah 2 orang Nabi Isa, yang pertama namanya Shodiq, yang kedua Masduq. Ini nama Islamnya, tapi nama Yunaninya saya nggak tahu nih, Shodiq dan Masduq. Apakah dia Matius dengan Simon? Saya nggak tahu dong. Tapi kira-kira kayaknya dari nama Shodiq, mungkin Simon dan Matius. Dikirim ke Intokia, kemudian berdakwah di Intokia, bertemu seorang kakek-kakek yang punya anak 60 tahun geriban. Jadi mundur sittina, qala lahu intaliq bina hatta tattali'a ala halik. Jadi ketemu orang tua, kemudian ditanya, kamu orang berdua siapa? Dari orang tua itu, saya utusan Nabi Isa. Apa utusan Nabi Isa? Dan tujuannya apa? Kami ingin mengajak kalian ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, meninggalkan petekong-petekong. Apa tanda-tandanya kalau kamu memang utusan Tuhan, utusan Allah? Saya bisa mengobati orang yang buta, bahkan saya bisa menghidupkan orang yang mati. Ai kebenaran jare kakek kita. Anak kita 60 tahun gerimbai. Jadi kakek-kakek punya anak 60 tahun, berarti kan 70-80 ya. Mungkin 100 tahun ya. 100 tahun umurnya atau 90 tahun. Saya punya anak 60 tahun sampai sekarang sakit. Kalau memang kemudian berjalanlah mereka berdua, Pamasah ibnahu, kemudian diusap anaknya, kemudian seketika sembuh. Ialah si orang tua tadi yang bernama Habibun Najjar. Habibun Najjar inilah yang disebut Sohibu Surat Yasin, yang mempunyai surat Yasin, atau cerita di dalam surat Yasin ini adalah cerita Habibun Najjar. Berarti sewajarnya kalau kita baca surat Yasin, kita hadiah kepada Syekh Habibun Najjar. Yasin umpamanya punya hajat, hadiahkan kepada Syekh Habibun Najjar. Insyaallah hajatnya akan dikabulkan. Dia yang punya Sohibu Surat Yasin atau Sohibu Yasin wa Habibun Najjar. Hingga masuk Islam lah Habibun Najjar. Setelah masuk Islam Habibun Najjar, 2 orang utusan tadi Shodiq dan Masduq kemudian berdakwah di pasar-pasar, di kota-kota. Kemudian ketika itu dia menunggu raja supaya keluar. Kalau keluar dia mau berdakwah. Ketika keluar ditunggu lama, si Raja Antonius ini begitu keluar, 2 orang ini langsung membaca takbir. Fakabbara wa dzakarallaha ta'ala faqadobal mal wa qadobal mal. Langsung takbir, ya Allahu Akbar, Allah. Saking senangnya raja keluar, dia mau dakwah maksudnya. Dia zikir subhanallah, subhanallah. Terdengar oleh raja. Raja tersinggung, marah, akhirnya ditangkap, dipenjara. Dipenjaralah oleh raja tadi. Kemudian Nabi Isa mengutus yang ketiga, yaitu Sam'un atau Samson. Diutus lagi Sam'un untuk
Maksudnya memiliki jerewa kita. Coba lihat dulu saudara kamu yang dua itu, orang balik-balik, ditiliti, ditanya-tanya, rupanya di penjara. Sehingga dia cari akal, hingga akhirnya dia menemui sipir penjaga penjara. Dia berpura-pura ingin bersedekah roti untuk orang-orang yang di penjara. Summa dakhala samun asjidna, kemudian dipersilakan oleh sipir-sipir tadi, kemudian sampun bersedekah roti kepada seluruh orang-orang narapidana pada saat itu. Ketemulah dengan dua utusan tadi. Begitu ngebagi roti, ketemu dengan orang tua tadi, ditanya sama kisah, tuyul, jadi kita makan orang kira-kira. Klemen sudah bisa ditangkap itu. Bisa ampun, siapa tua? Gara-gara apa Klemen bisa ketangkep? Ya raja itu sumber orang itu begitu itu tak takbir kalau kita saking gembira. Silakan tolong jadi si satu. Kecepatan sudah itu. Selalu pakai dong cara taktik jadi disambung. Lu kecepatan, terlalu cepat. Maka politik yang dipakai jangan kesiangan jadi Mas Rudi, jangan lemah-lemah, santai, tenang. Pakai taktik, terlalu cepat kamu ngomong, marah raja. Akhirnya terus diakali sama Kisapur, hingga akhirnya dia pengen bertemu raja, pengen membuatkan roti untuk raja. Faja'ala yu'asyiru asyatal mayt hatta anusau bihi farafahu khubzahu ilal malik padahu wabido usratahu. Sita bala tentaranya mengizinkan, kemudian bertemu dengan raja. Wahai tuan raja, ada orang yang mau membuatkan roti untuk. Siapa dia? Sampun. Akhirnya raja menerima, bahkan raja senang dengan Kisampur dan memuliakan wa akromahu, memuliakan Kisampur karena rotinya enak, kemudian tutur bahasanya enak, kata-katanya enak, nggak kayak yang berdua tadi seolah-olah lamun jare kita embene mabok agama, dela-dela dalil. Maka cara dakwah itu nggak boleh kita ngobrol dalil, lagi main catur dalil, lagi main gaplek dalil, itu mau ngedan kurang setan. Dela-dela dalil, kali masalah dalil. Nggak usah ngedalil-dalil, nggak usah ngomong-ngomong agama. Cara, bukan benci, bukan. Caranya kata Kisah pun pelan-pelan. Dirayulah raja, diobrolin sama raja main catur, sampun main catur. Raja main pedang, sampun main pedang. Diikutinlah cara raja hingga akhirnya sampun, dah lu ikut di istana aja, gua kasih kamar. Senang saya ngeliat kamu, cara ngobrolnya enak, lucu. Terhiburlah raja ini gara-gara sebuah roti saja. Enggak akhirnya ngobrol-ngobrol karena sudah akrab berbulan-bulan bahkan tahunan, bahkan sampun dianggap sebagai tamu kehormatan sampai-sampai seolah-olah seperti pejabat. Maka sampun ngomong, raja dengar-dengar ada 2 orang di penjara ya, gara-gara beda dengan raja Tuhannya. Oh iya, kamu tahu dari mana? Dengar-dengar dari tentara-tentara ngomong. Padahal makan kawan. Dianya ngomong apa raja? Ngomong takbir. Berarti ada Tuhan selain Tuhan saya, wahai sampun. Tapi Tuhan pernah gak nanya dia bagaimana Tuhan dia? Tidak pernah sih memang. Coba aja panggil, kita debat. Oh iya juga ya, cocok ya. Sudah panggil ke istana. Setelah dipanggil ke istana, ditanya oleh raja, kalian berdua, saya mau tanya kenapa, apakah ada Tuhan selain Tuhan saya? Iya. Lalu sampun ngedebat, sifatahu. Coba sifati, bagaimana Tuhan kalian? Maka mereka berdua menjawab, ya aluma yasa wa yahkumu ma yurid. Dia bisa mengerjakan apapun yang dia mau dan menghukumi apa yang dia kehendaki. Kata Sampun, dijawab oleh Sampun, mama itu kuma. Apa tanda-tandanya kalau kamu memang adalah Tuhan yang benar? Kemudian kata 2 orang tadi,
Allahi ma yatamannahul malik fa amarul malik hatta jauh di gulamin. Wahai Tuhan, apapun yang diinginkan raja saya bisa. Berdoa kepada Tuhan saya. Wih, kaget juga. Boleh juga nih raja. Coba raja minta apa raja kira-kira? Saya punya budak 2 orang, 1 orang matanya buta dua-duanya. Bisa kayak kira-kira? Cocok kata disambung. Memang 2 orang ini ahli mata. Bisa nggak kamu orang berdua? Andaikan ada orang buta dipanggil sama raja nih, siap. Kata orang berdua tadi, Sodik dan Mas'ud. Benar, ini matanya nggak ada. Bisa kamu buat mata? Siap. Tidak ada yang tidak bisa jika saya minta kepada Tuhan. Dicocokin, bisa raja celuk. Diceluklah kawannya raja yang tidak ada matanya sama sekali. Makmusul ain. Jadi bukan akma. Memang gak ada matanya, dia lahir gak ada mata. Ada hidung, telinga, tapi gak ada mata. Diambillah budak itu, kemudian dihadapkan kedua orang utusan. Tuh, coba. Akhirnya berdoalah 2 utusan tadi, ya Allah, berilah mukjizatmu, mukjizat Nabi Isa kepadaku, wahai Tuhanku, jerewala mau utusan 2 tadi, hingga akhirnya terbentuklah dengan sendirinya. Kira-kira keningnya tadinya rata, gitu ya. Ada benjolan untuk mata, ter, akhirnya diambil debu, dipijit-pijit seperti kue cenil, dimasukkan tetap dua-duanya, kemudian disampun juga dengan diam-diam dia berdoa kepada Allah, langsung melihat matanya sempurna dan gagah. Kaget raja, wah benar kami gimana? Iya berarti benar gimana raja? Berarti benar Tuhan ini. Raja izin kamu kalah sama raja. Coba raja jauh Tuhan raja supaya kalah dari izin Tuhan kan raja besar. Itu silakan waru. Yang Tuhan kita mau bisa ngomong bukan baik. Dan silakan waru. Iya juga ya. Terus mereka gitu. Mereka menurut kita sambut. Ya menurut kita harus percaya baik. Benar ini bagus ini. Yang cocok aja kalau hasilnya itu memang kita gitu. Mau memang kamu ini orang yang saya sayangin, saya suka, saya cinta, bagus sudah dibuangin jujur. Ya kita memang sirahkan mereka sirah baik. Tapi kita masalah pun apa pun raja? Anak saya kan udah mati 7 tahun, 7 hari. Bisa nggak dia hidupkan? Coba ditampar nih. Sodik, Mas'ud, raja mau beriman kepada kalian berdua jika bisa menghidupkan anaknya yang mati 7 hari. Siap dia si Sodik Mas'ud. Hebat raja ya. Iya, coba silakan. Jadi mana kuburan Tuhan? Yuk, katakan kuburan orang kafir dulu seperti Mesir, dipertikan, dimumikan, kemudian masukin ke gerobak-gerobak, gua. Masuklah dia ke situ, kemudian berdoa, terbelahlah kuburan itu dan berdiri anaknya raja tadi. Langsung mengucapkan Assalamualaikum ya abadi, wahai bapakku. Percayalah Bapak kepada orang 3 ini. Kaget raja. Orang 3. Kan 2 ini. Ya, yang 2 ini Sodik Mas'ud, yang 3 Sampo. Wih, pun batu sirat ya. Tidak, ya sebenarnya batu kita. Ya terserah kita pasrah, dibacok ya metu getik jadi Sampo. Dihukum ya terima saya. Memang saya salah, memang mereka di kawan saya. Terserah raja. Sampun si raja. Tuh taktik namanya gak buru-buru. Akhirnya si perempuan tadi, si putri tadi setelah menceritakan setelah bangun ditanya oleh raja, wahai putriku, kemana saja ketika kau meninggal dunia? Pertama, ketika saya meninggal dunia sakitnya luar biasa wahai bapakku. Dicabut nyawa itu sakit, kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar saya ini ya bapakku. Karena saya musyrik, karena saya menduakan Tuhan. Terus ditolonglah dengan orang tua ini, kemudian ada juga yang satu disangkut hingga tangan saya ditarik dan sampai sekarang ini saat ini saya di sini. Wahai bapakku, imanlah kepada orang bertiga ini. Jika tidak bapakku kau akan disiksa. Nangislah bapaknya. Kemudian masuklah Islam Raja Antonius kepada Kisampun, Sodik dan Mas'ud, dan beserta seluruh bala tentaranya masuk ke dalam agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
berkat kisah pun kecerdikannya. Jadi bukan karomah saja, walaupun sakti sama otak makalah. Buktinya Banten sakti porak-poranda dengan Belanda. Kenapa? Karena Banten tidak pakai taktik. Kesaktian baik kebodongkul di berondong tetap jempol. Jadi pakai otak, pakai strategi, hingga akhirnya diambil hatinya raja. Raja senang dengan Kisampun, walaupun distensin bukan emang baturan sila Sampun, tetap kan nggak mau tuh raja membunuh Sampun, bahkan dia simpati hingga akhirnya masuk ke dalam agamanya Sampun atau Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sehingga sebagian kaum orang Intokia itu masuk Islam, akan tetapi sebagian tetap dalam keadaan kufur. Sebagiannya, jadi sebagian Islam, sebagian kufur biasa. Sebagian percaya, sebagian tidak. Sehingga qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu tahirukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Sehingga ketika keluar bertiga ini diberi hadiah segala macam oleh raja, pulang di tengah perjalanan dicegat mau dibunuh oleh kaum yang tidak percaya. Raja bego percaya itu sihir. Sehingga dikepung mau dibunuh. Ketika mau dibunuh, datanglah seorang lari-lari dari pojok kota, yaitu Syekh Habibun Najah. Ya kaum ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, jangan kau bunuh Rasul, jangan kau bunuh utusan Allah. Ikutlah kepada mereka yang mereka ini tidak minta upah sama sekali. Mereka adalah utusan yang benar. Itu ayat sedikit, tafsirnya banyak. Nah, dari cerita ini bisa diambil berarti kalau dakwah jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Aja main gabrek haram itu, berkah itu. Anjir rakas, ngaji, kok dikebuki uang, enak uang gitu, jadi bukan baik. Atau ada orang nongkrong ngaji daripada nongkrong serugi sih, bukan begitu. Datengin obrolin, apa sih maunya, gaplek turutin main gaplek. Kartunya dikit lecet, beliin yang bagus. Beliin lecet lagi, beliin lagi. Kurang rokokin, nanti lama-lama gak enak mau, begitu caranya. Itu yang diambil, dia bisa diambil, bisa dipetik. 2 orang utusan Nabi Isa yang hebat luar biasa, bisa ngobatin orang di penjara. Padahal mudah sekali dia. Doa aja sama Allah bisa dia keluar, tapi itulah takdir. Mungkin kesombongan dia sehingga Allah takdirkan untuk dipenjara oleh raja. Padahal ketika dia doa mah bisa beda yang hilang. Ya Allah, saya pengen lolos dari ini. Orang yang buta saja bisa, orang yang mati saja bisa itu. Tapi Allah nggak mau itu, ditutup tinggal di penjara. Itu yang berkaromah. Apalagi kita yang tidak berkaromah, baru juga ngaji, terus ngobrol ceos baik kayak ulama gede. Haram ini nggak boleh, ini haram, ini batal itu nggak boleh. Ini batal baik. Ruwet akhirnya orang yang ada. Ini insaf kayak dari setan. Nggak boleh, jadi pelan-pelan. Jika dia nanya, jawab enggak sudah. Mampu kita jawab, enggak mampu diam. Ajak dia kepada ahlinya. Kalau kita mampu, jawab dengan seadanya kita, dengan ilmu kita. Jika enggak ini jangan, enggak usah. Lihat situasi dan kondisi. Jika memang mau diajak, boleh kita ajak. Atau sekali kita ngajak boleh. Atau dengan sindiran. Jangan kita ngajak. Jarang nongkrong, kita bareng nongkrong. Mau sholat, enggak usah. Sholat yuk, enggak usah. Dengan kita lolos aja itu kan sudah ngajak sebetulnya. Daripada kita ngomong sih merasa salah. Oh penan baik. Bukan doa mau kalian itu dewe. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil
Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Yasin diamali boleh. Jadi Fatihah ke Nabi, kemudian Syekh Habibun Najar, Syekh Sodik, Syekh Masduk, Syekh Sam'un. 4 boleh, 4-4-nya karena kan 4